Halo Sobat CWI, kemarin banyak kabar mengenai Partai PAN yang pindah haluan ke kubu pemerintah atau dengan kata lain presiden yang terpilih. Nah, jadi muncul banyak dugaan kalau oposisi terhadap pemerintah nanti akan kosong. Sobat CWI pernah bertanya nggak sih kenapa kita sering dengar kata oposisi ini dan sebenarnya penting nggak sih adanya oposisi? Nah, kita coba ngobrol yuk dengan salah satu peneliti CWI untuk gali jawabannya. Phil, mau nanya dong. Boleh guys, kenapa? Nah, jadi ini Sobat CWI pengen tahu nih, ini kan kedepannya banyak kabar kalau nantinya di Indonesia nggak akan ada oposisi. Itu bener nggak sih? Nah, Bergas pasti habis dengar berita soal PKB Nasdem yang pindah kubu ke pemerintah ya. Iya. Nah, emang sih perpindahan kubu ini masih terus berubah-ubah gitu. Apalagi kan masih bisa kita lihat perkembangan ke depannya karena pelantikan presiden wakil presiden serta pembentukan kabinet itu masih di Oktober nanti bersamaan dengan pelantikan anggota DPR. Terus lagi kalau misalnya kita lihat pengalaman Indonesia sebelumnya, itu koalisi partai-partai ini masih belum pasti gitu, selalu berubah-ubah. Misalnya gitu ya, di tengah pemerintahan berlangsung ada yang tadinya partai oposisi terus pindah deh ke kubu pemerintah, dan begitu juga sebaliknya. Tapi emangnya bisa gitu ya? Bisa aja sih guys. Ya itu bisa jadi karena partai politik di Indonesia itu nggak punya ideologi yang jelas gitu. Tapi kalau misalnya kita telusuri lebih jauh gitu ya ke belakang, ini sih merupakan dampak dari adanya depolitisasi Orde Baru gitu. Salah satunya lewat kebijakan fusi partai. Jadi singkatnya fusi partai itu adalah penyederhanaan atau penggabungan partai yang diberlakukan sejak 1973 sampai berakhirnya Orde Baru di 1998. Nah, jadi pada saat itu partai-partai yang berhaluan nasionalis gitu ya digabung menjadi PDI, dan yang Islamis digabung menjadi P3 gitu. Pun kebijakan pemerintah pada saat itu juga menetapkan bahwa selain Golkar, PDI, dan P3, partai baru itu tidak boleh terbentuk dan partai-partai semuanya harus berideologi Pancasila. Nah, depolitisasi Orde ini memang berupaya untuk menjauhkan rakyat dengan partai politik gitu. Soalnya pemerintah saat itu punya tujuan untuk menjaga stabilitas nasional agar pembangunan itu dapat berjalan. Nah, pemerintah Orde pada saat itu menganggap bahwa banyak banget partai-partai yang bisa mengancam stabilitas nasional gitu guys. Akhirnya sekarang kita bisa lihat sendiri partai politik di Indonesia itu jauh dari rakyat. Padahal rakyat itu seharusnya bisa menyampaikan aspirasinya lewat partai politik. Pun partai politik sekarang disatukan atas kepentingan segelintir elit aja gitu, bukan kepentingan masyarakat luas ataupun kepentingan bersama yang basisnya itu ideologi. Makanya sekarang partai politik itu sikapnya sering banget berubah-ubah, terus juga mereka gampang banget membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Pun ya di pemilu, pemilih juga jadi terdampak gitu. Pada akhirnya masyarakat memilih partai politik itu berdasarkan figur bukan ideologi. Padahal kan ideologi tuh penting banget ya Sobat CWI, untuk pembentukan program ataupun platform partai gitu. Dan dengan adanya ideologi, kita tuh jadi harusnya bisa lebih tahu pasti gitu cara pandang partai politik terhadap isu tertentu itu seperti apa, terus arah gerak mereka tuh seperti apa gitu. Bahkan kita bisa tahu juga kepentingan siapa sih yang partai politik itu bela. Oh, jadi gitu ya, Phil. Tapi emang oposisi penting ya? Nah, meski di Indonesia itu nggak ada aturan yang khusus ataupun undang-undang yang bahas soal oposisi, tapi sebagai gambaran negara yang demokratis, oposisi itu penting untuk menjaga saling kritik dan koreksi itu tetap berjalan selama pemerintahan berlangsung. Dalam negara yang punya sistem presidensial kayak di Indonesia, check and balances antar lembaga tinggi itu penting banget untuk dijaga. Nah, dalam hal ini misalnya oposisi yang ada di DPR itu mereka berperan untuk mengawasi, mengkritisi program-program ataupun kebijakan yang memungkinkan itu merugikan masyarakat gitu dari presiden dan partai pengusungnya. Bagi misalnya ada rumusan kebijakan yang diduga itu nggak pro rakyat, melenceng dari kepentingan rakyat, ataupun cuma menguntungkan penguasa aja gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang oposisi penting, itu penting banget sih untuk menjaga agar kekuasaan itu tidak timpang dan tidak semena-mena terhadap masyarakat. Oh, thank you Phil. Ini semoga Sobat CWI jadi tahu ya apa dan pentingnya oposisi pemerintah tuh kayak gimana.
Nah, tapi misalnya kalau 5 tahun ke depan seluruh partai politik nggak ada yang oposisi dan semua di kubu pemerintah, yang bisa jadi oposisi siapa lagi ya? Dan apakah harus ada unsur partai politiknya? Nah, enggak kok gas, nggak cuma partai politik aja yang bisa jadi oposisi. Unsur masyarakat kayak NGO, aktivis-aktivis, ataupun bahkan kita itu bisa jadi oposisi. Meski di luar pemerintahan, kita bisa kok, kita punya hak suara gitu untuk menyampaikan kritik dan juga memberikan masukan gitu. Apalagi kalau misalkan pemerintahan atau presiden terpilih itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan misalnya. Nah, jadi meskipun pemilu udah berakhir ya, kita tuh masih punya PR pertama untuk mengawasi jalannya pemerintahan gitu. Apalagi kalau misalkan beneran nih nggak ada oposisi, ataupun kalau misalkan ada itu nggak bisa diandalkan. Kita bisa mau ngandelin siapa lagi gitu. Oh, oke, Phil. Sekarang aku sendiri dan juga semoga sobat-sobat CWI jadi tahu gitu apa pentingnya oposisi, dan kita sebagai masyarakat juga bisa menjadi oposisi untuk mengawasi pemerintah. Makasih banyak ya. Ya, betul itu guys. Sama-sama.